Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta saudara-saudari yang tergabung di dalam persekutuan doa pagi ini. Kita akan bersyukur terlebih dahulu karena Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan segar. Memulai pagi ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memelihara dan mengawalinya dengan berdoa dan memuji Tuhan. Mengawali doa, persekutuan doa pagi ini kita akan menyanyikan pujian Betapa Aku Bersyukur. Semua yang diberikan Tuhan berguna bagi kita. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kami boleh bersyukur dan bersekutu mengawali pagi ini dengan berterima kasih dan memuji Engkau ya Bapa. Sertailah waktu doa kami dalam puji-pujian, dalam doa dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah roh-Mu, anugerah-Mu, kasih setia Tuhan menyertai melingkupi hati kami semua yang tergabung di dalam persekutuan ini. Walaupun melalui Zoom dan jarak kami jauh, tapi kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan jam doa pagi ini, persekutuan kami ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami serahkan doa kami, dan kami berterima kasih. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pujian yang kedua kita akan menyanyikan Satu Hal Yang Kuminta. Menyaksikan kemurahan
Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk dapat berkumpul di dalam Tuhan, di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini untuk berdoa, mengingat bagi siapapun yang kita kenal maupun yang seringkali terhubung dalam kehidupan kita. Dan untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas berkat Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami terima, tetapi seringkali kami masih mengeluh, kami seringkali tidak bersyukur. Biarlah kami boleh Tuhan ajar untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah namamu, kami serahkan persekutuan doa dalam kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengingat dalam doa. Ketika kita membuka jaringan informasi, terutama jaringan sosial media ya, apapun ya, apakah berita, apakah sesuatu yang kita senangi ya, aplikasi yang kita buka, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, yang sangat sulit kita pahami. Ada perang di satu sisi, ada bencana alam pada sisi yang lain. Pada saat yang sama ada kelaparan, ada pengangguran, dan banyak hal. Nah, sementara itu ada juga situasi atau berita tentang penghamburan atau pameran kekayaan ataupun juga hedonisme gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, apakah ada yang berpikir tentang perang itu? Mungkin banyak orang yang tidak memahami sepenuhnya ya apa perang itu, sehingga ada orang yang berpikir perang itu menyenangkan, sehingga ada istilah the glory of war misalnya gitu ya, kejayaan, kemuliaan perang gitu ya. Banyak orang, terutama anak-anak gitu ya, anak-anak ataupun anak-anak muda gitu ya, karena tidak memahami sehingga memahaminya sebagai seorang pahlawan, seorang hero, seorang superhero ya, yang menembaki musuh. Katakanlah seperti Rambo gitu ya, menembaki musuh tanpa mendapatkan tembakan kembali. Tidak heran kalau banyak orang yang seringkali merasa bahwa perang itu menyenangkan gitu. Nah, pada saat terjadi deru perang beberapa tahun terakhir ini ya, atau beberapa periode terakhir, saya kadang-kadang secara pribadi gitu teringat dengan beberapa teman yang saya kenal dan tinggal di sana di tempat perang itu ya. Saya bertanya-tanya gitu, apakah mereka juga mendapatkan dampak terhadap kejadian tersebut gitu, kejadian di Timur Tengah gitu ya, yang melibatkan Israel, Palestina, Iran, Yemen, dan lain sebagainya gitu. Ataupun juga Ukraina, Eropa Timur, yang mengingatkan saya terhadap beberapa teman warga sipil yang tinggal di sana, beberapa konflik bersenjata lain gitu ya. Seringkali tidak terekspos karena kita tidak memperhatikan. Misalnya di Sudan, dan di ya mana lagi lah gitu yang seringkali kita tidak dengar padahal ada gitu ya. Nah, pada saat terjadi bencana alam likuifaksi misalnya, kalau ini pada sisi yang lain ya, kalau tadi perang kita sisi bencana alam misalnya, likuifaksi 5 tahun lalu di Sulawesi Tengah kalau tidak salah gitu ya. Saya juga berpikir atau terpikirkan beberapa teman yang tinggal di sana. Bahkan ada orang yang menelpon saya gitu ya. Bagaimana dengan
rekan-rekan ataupun keluarga yang ada di Palu gitu ya. Jadi mereka mengingatkan bagaimana saya harus mengingat mereka. Gempa di Jogja juga sama gitu ya. Nah, ini mungkin banyak yang teringat dengan teman-teman yang ada di sana. Pada saat hurricane atau tornado atau banjir terjadi di Paris atau juga di Carolina Utara, Florida gitu ya misalnya. Apakah peristiwa tersebut mengingatkan terhadap rekan ataupun saudara kita gitu ya. Pada saat dulu ada yang sekolah di sana pasti orang tua mereka gitu ya sudah tanya ke sana kemari gitu apa yang terjadi di sana gitu ya. Bahkan sekarang pun ya pasti ada gitu ya. Ada yang tinggal di sana, yang bekerja di sana gitu ya. Perang dan bencana alam ini membuat dampak situasi kelaparan. Ada pengangguran, kesulitan untuk mencari air bersih gitu ya, melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, perang dan bencana alam ini membuat masyarakat di wilayah tersebut menjadi tidak tenang. Demikian juga dengan orang-orang yang memikirkan mereka. Hal ini membawa hati kita terbawa pada suasana tersebut meskipun kita tidak berada di lokasi tersebut gitu ya. Nah, di Alkitab itu ada beberapa orang yang mengalami hidup tidak tenang gitu. Karena mengingat orang lain. Kalau di Kejadian kan ada Yakub yang mengikut atau berpikir tentang Yusuf gitu ya. Bahkan dia berpikir saya akan merasa sedih sampai saya bertemu di dunia orang mati gitu ya. Nah, kita belajar dari Musa misalnya ya. Kita perhatikan perjalanan hidup Musa. Hati Musa ini kan sangat tersentuh ya, dengan situasi bangsanya. Meskipun dia sebagai seorang pangeran yang ada di kerajaan Mesir gitu ya. Tetapi dia mengalami penderitaan juga karena dia tidak merasa nyaman dengan rekan-rekan sebangsanya yang dipaksa bekerja atau kerja paksa gitu ya di negeri orang. Nah, ia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi penderitaan bangsanya, tetapi kita lihat sendiri gagal. Ia malah dituduh sebagai orang yang tidak tahu diri, yang diangkat sebagai pangeran tetapi lebih memilih untuk memberontak gitu ya. Akhirnya ia berusaha menghilangkan upaya tersebut karena dia merasa gagal, kemudian dia milih untuk pergi gitu ya, pergi ke tanah Midian, dia melarikan diri. Dia menjadi seorang gembala ternak, lumayan lama itu. Sampai usia 80 baru dia dipanggil Tuhan secara langsung untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai dengan usia 120. Ya, sangat lama itu. Kita baca dalam Keluaran maupun jangan Ulangan gitu ya, kita bisa melihat kisahnya gitu. Yang kedua, kita juga belajar dari Nehemia. Pada saat terjadi kehancuran di Yerusalem, Nehemia sebagai warga keturunan Yehuda gitu ya, suku Yehuda juga mengalami situasi yang sama. Ketika ia mendengar bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada dalam keadaan tercela, dalam kesulitan besar gitu ya, ia meninggalkan pekerjaannya. Bahkan pada saat dia sedih gitu ya, raja juga tahu gitu ya, dan udah pergi ke sana gitu karena dia merasa sangat sedih gitu ya, sehingga dia menangis dan berkabung gitu ya. Di sana ia diberi kepercayaan, diangkat sebagai bupati dan berhasil membangun tembok kota Yerusalem. Nah, sejarah mencatat ia wafat pada saat berusia 70 tahun. Coba kita buka dalam Nehemia 1 ayat 4 ya.
Nehemia 1 ayat 4 dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam, semesta langit. Jadi dia dalam kisah ini diceritakan bagaimana Nehemia sangat memperhatikan situasi yang ada di Yerusalem. Kalau tadi kita belajar di Alkitab tentang situasi yang tidak menyenangkan karena karena situasi di sekitar gitu ya. Situasi, kalau tadi yang pertama misalnya Yakub, situasi keluarga ya, anak-anaknya saling iri, saling bertengkar gitu ya. Yang kedua tentang kerja paksa gitu ya. Yang ketiga tentang bencana perang. Kita juga perlu memperhatikan bahwa situasi yang terjadi tersebut pada saat yang menyenangkan juga ya. Kalau tadi kan situasi yang tidak menyenangkan. Ada pertengkaran-pertengkaran, peperangan gitu ya. Nah sekarang kita belajar dari Raja Belsasar misalnya ya. Masih ingat cerita ini ya. Dalam Daniel 5 diceritakan bagaimana tentang tulisan di dinding gitu ya. Raja Belsasar. Kemudian kita juga belajar dari Raja Herodes ya. Dalam Matius 14 tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ataupun juga selebriti, kita perhatikan tangannya gitu ya. Tangannya naik semua itu orang-orang yang merasa berkuasa gitu ya. Ataupun juga Sean Combs yang terakhir ini ya. Sean Combs atau yang dalam nama panggung disebut sebagai P. Diddy, penyanyi hip hop, penyanyi rap gitu ya. P. Diddy di Amerika Serikat gitu ya. Dia menggambarkan suasana selebriti di Amerika Serikat. Kasusnya menyeret para selebriti yang lain ya. Selama ini tidak pernah puas dengan pencapaian mereka sebagai superstar atau bintang ya, super bintang gitu ya. Dengan mengorbankan sisi kemanusiaan mereka dengan pesta-pesta gitu ya. Pesta-pesta yang sebetulnya mencelakakan diri mereka sendiri gitu ya. Nah dalam hedonisme gitu ya, dalam hedonisme Raja Belsasar, Raja Herodes serta para selebriti tersebut melupakan Tuhan. Mereka mabuk, mereka memuja kekayaan mereka, memamerkan kekayaan, dan juga mengumbar hawa nafsu dunia yang tidak terkontrol. Mereka mengira bahwa orang lain hanyalah pemeran pendukung nafsu mereka. Mereka tidak menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Kehancuran yang juga menyeret orang-orang yang berada di lingkaran kehidupannya gitu. Menurut catatan sejarah, Raja Belsasar ini mati dibunuh ya, pada 539 sebelum Masehi, catatan sejarah gitu. Bahkan kalau dibuat kalender seperti kalender sekarang itu kira-kira 15 Oktober gitu ya. Kerajaan Babylon karena dia raja terakhir gitu ya. Yang orang tuanya itu konsentrasi yang lain ke pemujaan dewa-dewa gitu ya, terutama dewa bulan kalau nggak salah gitu ya. Dan kerajaannya itu pindah dari Babylon. Babylon itu tahu ya Bapak Ibu ya, di daerah utara, di daerah Irak ya. Dari Babylon pindah ke Kores, Persia atau sekarang Iran gitu ya. Itu perpindahan karena Raja Belsasar kalah gitu, kalah perang, dia dibunuh. Setelah dia melihat tulisan Tuhan itu. Karena sudah disampaikan mereka terlalu mabuk dengan kekuasaan. Nah, menurut kisah para rasul 12 ayat 23, Herodes ditampar malaikat dan tubuhnya dimakan cacing. Nah, menurut tradisi, Herodes sebenarnya juga dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan dengan penyakit cacingan, sehingga dia memang
sudah terlalu apa ya, terlalu jahat gitu ya bagi Tuhan, sehingga dia mendapat penyakit cacingan, dan cacingnya itu saat ditampar memakan tubuhnya gitu ya. Nah, Sean Combs atau PBD tadi sekarang sedang berada di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuhan sebagai penyelamat, sebagai sang juru selamat, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dengan kasih karunia-Nya gitu ya. Abraham dipilihkan wilayah, Musa disingkirkan ke tanah Midian, Daud diluputkan, Sadrah, Mesah, Abednego dari hukuman mati diluputkan, Daniel dari singa yang lapar, Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Tuhan Yesus dari minyak panas gitu ya. Nah, kalau kita ingat kisah seorang kapten pesawat ya, namanya Rico Seta Mavela, pada saat terjadi likuifaksi seperti yang saya ceritakan tadi, pada saat dia melakukan penerbangan dari Makassar ke kota Palu, dia merasa begitu gelisah. Nah, sepanjang penerbangan maksud saya, dia mencoba untuk menenangkan hatinya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, pada saat pesawat sudah mendarat di Palu, ia merasakan ada dorongan di dalam hatinya untuk segera take off. Ya, take off yang biasanya itu 30 menit, dia merasa kok pengen cepet-cepet gitu ya. Sehingga yang kalau suasana cerah gitu, dia foto-foto, dia nggak pengen gitu. Karena dia ada gelisah dalam hatinya, sehingga didorong untuk cepat-cepat gitu ya. Sehingga dia merasa harus cepat-cepat, sehingga dia lebih cepat dari biasanya, sehingga berapa menit atau 5 menit atau 3 menit sebelumnya dia langsung cepat-cepat terbang lagi ya. Semuanya sudah siap sehingga dia memerintahkan untuk segera terbang. Nah, kalau terlambat dia pasti akan ikut dalam bencana likuifaksi atau gempa tersebut gitu ya. Nah, ini ada situasi bagaimana kita diingatkan untuk mengingat orang lain ya. Tadi kan tema kita mengingat orang lain. Dalam kehidupan kita sebetulnya didorong untuk berdoa tidak hanya untuk kesenangan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, tetapi juga berdoa bagi orang-orang yang kita ingat gitu ya. Seringkali berat gitu ya, tetapi kalau dalam konteks kegiatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa konteks dia senantiasa mengingatkan gitu ya, bahwa kita didorong untuk mengingat orang-orang yang berjalan bersama kita di dalam kasih Tuhan gitu ya. Misalnya dalam beberapa teks yang kita baca ya, dalam Efesus 1 misalnya, Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 16 gitu ya. Kita diingatkan untuk mengingat Rasul Paulus itu ya. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Nah, ini selalu bersyukur ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan ini mengajarkan kita bagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang sama-sama memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang sama-sama berkarya melayani di dalam gereja Tuhan gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam persetujuan kita juga kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Karena apa? Karena kita senantiasa mengingat orang-orang yang sedang kesusahan ya, sedang sakit, ataupun juga mengalami pergumulan yang lain gitu ya, yang barangkali membuat kita gelisah juga gitu ya.
Ada beberapa saat gitu ya, pada saat saya nggak tahu gitu ya, tiba-tiba saya minta kepada istri saya untuk menghubungi adiknya gitu ya. Kayaknya adik kamu itu sedang mengalami pergumulan gitu ya, yang di Palembang misalnya gitu ya. Dan adiknya juga heran gitu ya, kok Mbak tahu gitu kalau saya sedang mengalami pergumulan gitu ya. Nggak tahu, aku juga diperintahkan oleh Mas Anton gitu, kayak gitu itu. Ya, saya juga merasa ada dorongan yang seringkali membuat gelisah gitu ya. Demikian juga kalau kita diingatkan ya kita berdoa untuk orang tersebut gitu ya. Paulus juga sama mengalami gitu ya. Dalam Filemon 1 ayat 1 sampai dengan 4 juga dikatakan dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita ya. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ya. Sesuatu yang baik kita mengingat bahwa orang-orang tersebut juga turut melayani. Tuhan Yesus sebetulnya juga mengingatkan ya, betapa penting untuk mengingat situasi yang terjadi. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 25, Tuhan Yesus memberikan saran gitu ya, perintah firman-Nya, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Pada saat kita teringat, ya lakukan itu, lakukan. Jangan sampai kita celaka karena kita diingatkan tetapi tidak mau gitu ya. Kita teringat sesuatu karena itu yang menghalangi persembahan, menghalangi doa seseorang gitu ya. Kalau kita juga turut serta dalam doa tersebut, maka kita pun juga akan diberkati sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kenapa kita diingatkan untuk berdoa? Ya, sesuatu yang penting gitu ya. Karena sebetulnya walaupun kita melihat ya banyak kejadian di mana orang-orang yang sepertinya itu seger ya, tidak ada sesuatu nyaman, bahagia kelihatannya gitu ya, dengan situasi yang ya kalau istilahnya mulus gitu ya, jalan mulus gitu ya. Tetapi kita tidak tahu perjuangan seseorang ya. Karena di dalam hati seseorang gitu ya, ada sesuatu yang membuat dirinya itu tertekan, membuat dirinya itu harus berjuang dengan berbagai macam situasi ya. Kita merasa perlu berdoa karena dan mendukung orang lain dalam doa, karena perjuangan yang kita lakukan itu bukanlah melawan darah dan daging ya. Dalam Efesus 6 ayat 12 dituliskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara gitu. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan tadi membuat kita harus senantiasa ingat betapa penting kita berdoa dan mendoakan gitu ya. Yang memang bukan karena doa kita sehingga situasi seperti yang kita harapkan, tetapi karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu terjadi karena kita dipakai Tuhan ya. Kita
bisa melawan, kita bisa berjuang dengan berbagai situasi yang terjadi. Jadi kalau kita ingat seseorang dalam perjuangan mereka, ya kita doakan gitu ya. Kita bersyukur ada gembala ya, gembala kita Pak Edi yang seringkali ya berdoa bagi kita gitu ya. Demikian juga Bu Rita dan Bapak Ibu yang ada di sini juga, kita ada pedati gitu ya, semuanya saling berdoa gitu ya. Berdoa ya dimanapun dalam situasi apapun gitu, karena kita memang diharapkan untuk saling mengisi dalam segala kekurangan kita, dalam segala pergumulan yang kita alami, baik pergumulan dalam pergaulan di rumah kita sendiri, pergaulan di dalam konteks gereja, pergaulan di masyarakat, pergaulan di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun ya. Nah, semuanya biarlah boleh mengingatkan kita pentingnya untuk mengingat untuk senantiasa berdoa, seperti halnya kita berdoa dalam konteks yang lebih luas gitu ya, dalam doa syafaat misalnya gitu ya. Ya karena kalau komunitas kita berdoa, komunitas yang lain berdoa, berarti ada satu dukungan, ada satu hati di dalam kita mengingat bangsa dan negara kita yang perlu juga kita doakan gitu ya. Karena tanpa doa ya tentunya negara tidak kuat gitu ya. Negara tidak memiliki arah yang jelas gitu ya. Bukan malah istilahnya apa ya, tidak berdoa gitu ya. Dalam situasi apapun biarlah kita senantiasa berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bangsa kita, dan dimanapun kita berada. Biarlah renungan yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan untuk senantiasa berharap pada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk renungan yang Tuhan berikan melalui kami pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat, kekuatan di dalam menikmati keseharian kami dalam berbagai pergumulan yang harus kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami dalam situasi apapun. Biarlah kami hanya berharap pada kekuatan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sebagai raja kami, gembala kami, tujuan hidup kami, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Kami kembalikan kepada Ibu Retno. Tiba saatnya kita berdoa syafaat, dan doa-doa itu sudah ada di dalam grup Kedati Pokok. Kita akan menyanyikan pujian Bapa lembutkanlah hatiku, supaya bisa mengerti apa rencana Tuhan buat kita untuk kita jalani ya hari-hari ke depan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengingat pagi hari ini untuk seluruh GKM Jemaat GKM Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap langkah hidup kami. Dijauhkan kami daripada mara bahaya dan kecelakaan, dilindungi daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, dan Tuhan membuat berhasil dari setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan doa kami, karena kami tahu Tuhan hidup, dan disitulah kami mempercayakan seluruh doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.